Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga atas kakak. Jadi di sini kami dari kelompok 3. Kelompok 3 berisi saya, Fajar Islaban, dengan NIM 2019 113123, Saskia Ilahi dengan NIM 2021 115104. Sedang satu lagi ada Desanti Aryani Aritonang dengan NIM 2021 115105. Next slide. Nggak bisa ya, kamu belum enable gitu. Di sini jadi kami akan menjelaskan yang pertama ada introduction, yang kedua ada calculating market risk exposure, yang ketiga ada the risk metric model, yang keempat juga ada regulation model, the BIS standard framework, yang kelima ada the BIS regulation and large bank internal model, yang keenam ada capital asset pricing atau yang biasa disebut CAPM, dan yang ketujuh ada bentuk resiko pasar. Materi pertama adalah introduction. Resiko pasar merupakan resiko kerugian akibat penurunan harga pasar yang terjadi karena adanya perubahan faktor pasar dan berpotensi merugikan posisi portofolio bank. Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas. Faktor pasar berubah di luar kontrol bank. Resiko pasar dapat terjadi pada banking book maupun trading book. Pada trading book, dampak resiko pasar langsung mempengaruhi rugi laba, sementara pada banking book, dampak resiko pasar secara tidak langsung mempengaruhi perolehan NII atau yang biasa disebut net interest income dan EV, economic value of equity. Next. Tolong di next bisa nggak? Oke. Ya, next lagi. Yang sudah tadi saya jelaskan. Ya, di sini ada contoh kejadian bangkrutnya financial institution yang mendorong pengembangan teknik pengukuran risiko. Yang pertama ada bangkrutnya Bring Bank pada Februari tahun 1995 sesudah Chief Trader Bring Future Singapore, Nick Leeson, mengalami kerugian lebih dari 1,3 miliar US dollar di perdagangan Japan Stock Index Future. Siapa yang menyangka bank yang sudah mapan selama lebih dari 2 abad tersebut harus gulung tikar akibat ulah seorang Nick Leeson dengan transaksi derivatifnya. Ambruknya Brinks bermula dari transaksi option and future terhadap indeks Nikkei 225 yang dilakukan dengan agresif. Posisi yang diambil Leeson pada dasarnya adalah spekulasi dengan harapan nilai Nikkei 225 tidak turun. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Gempa Kobe yang terjadi pertengahan Januari 1995 menyebabkan Nikkei 225 turun drastis. Akibatnya Brinks pun menjadi korban. Yang kedua, ada bangkrutnya pemerintahan Kabupaten Jeruk atau Orange County di California, Amerika Serikat pada
tahun 1994. Akibat Robert Citron, bendaharanya yang melakukan spekulasi di pasar finansial. Citron terlalu berani untuk mengambil resiko dengan bermain api dalam instrumen investasi. Hasil rekayasa financial engineering. Akibat terlalu berani bermain dalam instrumen ini tanpa diimbangi manajemen risiko finansial yang memadai, kabupaten ini pun mengalami banyak kerugian hingga sampai miliaran dolar Amerika Serikat. Kalau dirupiahin sekitar triliunan. Yang ketiga, itu ada Daiwa Bank. Mengalami kerugian pada perdagangan treasury bond lebih dari 1 miliar US dollar karena Toshide Iguchi, seorang tradernya, menyembunyikan kerugian potensial ini selama 11 tahun dan baru terungkap setelah Iguchi mengaku pada tahun 1995. Materi kedua, kita akan membahas calculating market risk exposure atau menghitung exposure resiko pasar. Value at risk. Salah satu teknik pengukur resiko adalah value at risk atau yang biasa kita sebut dengan VAR. VAR merupakan metode perhitungan market risk untuk menemukan resiko kerugian maksimum yang dapat terjadi pada suatu portofolio, baik single instrumen ataupun multi instrumen. Pada confidence level tertentu, selama holding period tertentu, dan dalam kondisi market yang normal. Bank komersial besar, bank investasi, perusahaan asuransi, dan reksadana memiliki semua model risiko pasar yang dikembangkan. Dalam pengembangan model ini, terdapat 4 pendekatan umum. Next. Yang pertama, ada risk metric. Yang kedua, ada historic or back simulation. Yang ketiga ada Monte Carlo simulation. Yang keempat ada expect shock fail. 3 model pertama menawarkan metode berbeda yang digunakan untuk menghitung nilai beresiko. Kami mempertimbangkan risk matrix terlebih dahulu dan kemudian membandingkannya dengan pendekatan model internal lainnya, seperti simulasi sejarah atau kembali. Model kekurangan yang diharapkan adalah alternatif dari nilai tradisional dengan ukuran resiko yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dari distribusi probabilitas kembali. Mulai Januari 2013, regulator telah mengganti VAR atau Value at Risk dengan ukuran shortfall yang diharapkan sebagai ukuran utama resiko pasar. Next. Yang pertama lagi, yang risk matrix. Nah ya, oke. Risk matrix adalah metode penghitungan VAR yang mempergunakan asumsi bahwa semua return aset-aset dalam portofolio terdistribusi secara normal. Akibatnya, return dari portofolio pun akan terdistribusi secara normal. Dalam metode ini, perhitungan VAR memerlukan data standar deviasi serta covariance dari aset-aset penyusun portofolio. Next. Yang kedua ada historic of bank simulation. Historic or back simulation adalah metode dasar dari pendekatan non-parametrik yang melakukan observasi. Metode ini melakukan observasi terhadap return dari current portofolio selama beberapa waktu ke belakang. Berdasarkan data historis ini, kemudian dihitung VAR current portofolio. Next. Yang ketiga ada Monte Carlo simulation atau simulasi Monte Carlo. Metode simulasi Monte Carlo merupakan metode yang paling kuat untuk menduga VAR atau value at risk karena dapat menghitung bermacam-macam susunan exposure dan resiko yang meliputi
resiko harga non-linear, resiko volatilitas, dan resiko model tetap. Metode ini cukup fleksibel untuk menggabungkan variasi waktu pada volatilitas fatal dan skenario yang ekstrim. Simulasi dapat membangkitkan seluruh fungsi kepadatan peluang, tidak hanya satu kuantil, dan dapat digunakan untuk menentukan ekspektasi kerugian yang melampaui nilai VAR. Simulasi Monte Carlo digolongkan sebagai metode samping karena input dibangkitkan secara acak dari distribusi probabilitas. Penggunaan input yang berupa variabel acak dapat membawa suatu model deterministik ke model stokastik. Pengestimasian value at risk atau VAR dengan metode simulasi Monte Carlo pada dasarnya adalah melakukan simulasi dengan membangkitkan bilangan acak berdasarkan karakteristik dari data yang akan dibangkitkan, yang kemudian digunakan untuk mengestimasi nilai VAR-nya. Next. Yang keempat, di sini saya akan membahas expect shortfall. Salah satu ukuran resiko dalam manajemen keuangan adalah expect shortfall atau ES. Expect shortfall adalah nilai ekspektasi dari return. Jika return tersebut melampaui batas return maksimum atau value at risk, expect shortfall juga merupakan suatu ukuran resiko yang memperhitungkan kerugian melebihi tingkat VAR. Expect shortfall sering terjadi main actual conditional value at risk atau VAR dan dianggap sebagai ukuran resiko yang lebih konsisten dari VAR. Expect shortfall digunakan sebagai alternatif pengurangan resiko yang berfungsi untuk mengurangi masalah yang terjadi pada VAR. Next. Di sini kita akan membahas dari matrix model. Terdapat 4 model, yaitu market risk or fixed income sekuritas, frozen exchange, ekuitas, dan portfolio aggregation. Yang pertama akan kita bahas the market risk of fixed income sekuritas atau yang biasa disebut resiko suku bunga. Resiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Fixed income sekuritas adalah instrumen uang yang membayar sejumlah bunga tetap dalam bentuk pembayaran kupon kepada investor. Pembayaran bunga biasanya dilakukan setengah tahun, sementara pokok investasi kembali kepada investor pada saat jatuh tempo. Obligasi adalah bentuk fixed income sekuritas yang paling umum diketahui oleh masyarakat atau teman-teman sekalian. Next. Yang kedua ada foreign exchange atau resiko nilai tukar. Resiko nilai tukar mata uang asing atau resiko valuta asing adalah paparan yang merugikan akibat fluktuasi nilai tukar valuta asing. Di bawah nilai tukar menggambang, nilai tukar bergerak mengikuti fundamental permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Fluktuasi kecil adalah wajar dan ketidakpastiannya penawaran relatif rendah, tetapi jika bergerak liar itu menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh bisnis. Itu pada akhirnya mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Yang ketiga, kita akan bahas ekuitas atau saham. Resiko ekuitas adalah resiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Selain merugikan potensi keuntungan besar, investasi saham juga memiliki resiko. Salah satunya adalah potensi kerugian akibat pergerakannya sangat fluktuatif, sehingga harga jualnya dapat merosot sewaktu-waktu. Resiko lainnya dari investasi saham akan muncul ketika perusahaan bangkrut menurut putusan pengadilan, sehingga harus dilikuidasi. Saat itu terjadi, pemegang saham biasanya hanya akan mendapat sisa harta perusahaan setelah kewajibannya dilunasi. Kecuali apabila Anda memegang predikat sebagai kreditur preferred,
Selain itu, resiko lainnya adalah ketika perusahaan mengalami delisting atau dihapus dari bursa saham atau kalau di Indonesia ada BIE, Bursa Saham Efek Indonesia, sehingga investor harus menjual semua sahamnya, tidak peduli meskipun nilai jualnya sedang turun. Yang keempat, kita akan membahas portfolio aggregation. Resiko kerugian pada posisi keuangan akibat perubahan nilai komoditas, resiko translasi nilai tukar, atau seluruh posisi falas pada neraca baik trading maupun banking book. Di sini next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan. Materi yang keempat itu regulatory model, yaitu the BIS Standard Set Framework. Di sini akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan BIS. BIS adalah sebuah organisasi yang mencakup bank sentral terbesar di dunia. Bank for International Settlements ini juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan internasional yang dimiliki oleh bank-bank sentral yang menumbuhkan kerjasama moneter dan keuangan internasional dan fungsinya sebagai bank bagi bank sentral. Organisasi internasional ini didirikan pada tanggal 17 Mei tahun 1930, yaitu Basel, Swiss, dan bertujuan untuk menjalin hubungan kerjasama antar bank sentral di seluruh dunia dalam mengembangkan aktivitas keuangan pemerintah, melayani transaksi pembayaran, dan bertindak sebagai penjamin IMF yang memberikan pinjaman kepada negara berkembang. Next. Tugas Bank for International Settlements. Yang pertama itu mendorong diskusi dan memfasilitasi kolaborasi antar bank sentral. Yang kedua, mendukung dialog dengan otoritas lain yang bertanggung jawab untuk mempromosikan stabilitas keuangan. Yang ketiga, melakukan penelitian dan analisis kebijakan tentang masalah-masalah yang relevan untuk stabilitas moneter dan keuangan. Yang keempat itu bertindak sebagai rekan utama bagi bank sentral dalam transaksi keuangan mereka. Yang kelima itu melayani sebagai agen atau wali sehubungan dengan operasi keuangan internasional. Next. Partial Risk Factor Approach. Pendekatan faktor risiko parsial ini menerapkan bobot risiko pada nilai pasar perdagangan sekuritas portofolio dengan menyempurnakan untuk mencerminkan nilai risiko dan diversifikasi di seluruh sekuritas secara hati-hati. Pendekatan faktor risiko parsial ini memerlukan proses yaitu yang pertama, instrumen to asset atau bucket, yaitu instrumen ditempatkan dalam keranjang aset di masing-masing dari 5 kelas risiko sesuai dengan kesamaan risikonya. Yang kedua itu calculate each bucket risk measure, yaitu menghitung ukuran risiko untuk setiap keranjang menggunakan formula yang ditentukan regulator berdasarkan sekiraan ES atau extensive threshold. Nilai pasar dari aset di setiap keranjang dikalikan dengan bobot risiko. Bobot risiko yang digunakan yaitu telah ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas aset yaitu falas, suku bunga, ekuitas, kredit, dan komoditas. Yang terakhir ada get the bucket. Menggabungkan risiko di seluruh keranjang tanpa mempertimbangkan diversifikasi lintas keranjang. Lanjut.
Yang kelima, the BIS Regulation and Relaxed Bank International Model. Tahun 1930 adalah awal mula Bank for International Settlement atau BIS berdiri sebagai bank sentral dari berbagai negara. Dan fungsinya sebagai bank untuk bank sentral anggota, dan perannya adalah untuk mendorong stabilitas moneter dan keuangan internasional dan perusahaan keuangan. BIS berbasis di Basel Peace dan mengoperasikan kantor perwakilan di Hong Kong dan Mexico City. Pada tahun 1992, BIS mengeluarkan ketentuan yang dikenal sebagai standar minimum pengawasan perbankan internasional dan pendirian bank-bank multinasional atau yang dikenal juga dengan istilah bank lintas batas atau cross-border banking. Lanjut, ketentuan ini memuat 4 prinsip utama. Yang pertama itu, semua bank multinasional harus diawasi oleh otoritas negara asal atau host country authority yang mempunyai kemampuan melakukan pengawasan konsolidasi. Yang kedua, pendirian bank multinasional harus dengan izin terlebih dahulu baik dari otoritas pengawas, tuan rumah maupun negara asal. Yang ketiga, otoritas pengawas bank berhak atas informasi-informasi berkait dengan keberadaan dan operasional bank-bank multinasional. Yang keempat, apabila otoritas tuan rumah berkeyakinan bahwa 3 standar minimum di atas tidak terpenuhi, ia harus melakukan tindakan kehati-hatian termasuk melarang pendirian bank-bank multinasional tersebut di wilayah yurisdiksinya. Melalui standar minimum keempat, prinsip utama tersebut diharapkan di masa yang akan datang tidak ada bank multinasional yang dapat beroperasi tanpa tunduk pada pengawasan konsolidasi yang efektif. Lanjut, peran dan fungsi BIS. Yang pertama itu berfungsi sebagai bank dan bersaing dengan organisasi keuangan internasional lainnya untuk kegiatan perbankan. Kliennya terdiri dari bank sentral negara-negara anggotanya, tetapi tidak memiliki rekening giro atau individu dan pemerintah. Menawarkan layanan premium dan pengembalian tinggi atas dana yang diinvestasikan sebagai cara untuk menarik bank sentral. Yang kedua, mempertahankan tingkat modal dan cadangan ekuitas yang tinggi yang diinvestasikan dalam berbagai portofolio untuk mendapatkan pengembalian bagi institusi. Yang ketiga, BIS memastikan likuiditas anggotanya dengan membeli kembali sekuritas yang dapat diperdagangkan di bank sentral. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saskia. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada Capital Asset Pricing Model atau CPAM. Capital Asset Pricing Model atau CPAM adalah sebuah alat yang digunakan untuk memprediksi imbal bagi hasil yang diharapkan dari aset berharga beresiko. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Lindner, Sharpe, and Lindner, sedangkan pengembangannya dilakukan oleh Markowitz dengan penambahan resiko. Adapun resiko yang dimaksud ialah resiko sistematik dan non-sistematik. Selain itu, CPAM juga menyatakan keadaan equilibrium dari suatu portofolio pasar. CPAM memberikan dampak pada risiko premium dari sembarang aset individu maupun portofolio pasar. Kegunaan CPAM. Kegunaan CPAM yaitu yang pertama menggambarkan hubungan resiko tiap aset. CPAM akan menjelaskan keadaan di mana hubungan antara resiko setiap aset ketika dalam keadaan seimbang. Model ini harus banyak dipelajari karena modelnya yang seimbang dan terus mengalami perkembangan. Yang kedua, ada menggambarkan hubungan resiko dengan return.
Jenis model ini juga akan menggambarkan hubungan resiko dengan pengembalian atau return yang diajukan. Nah, model ini cenderung mengembalikan surat berharga pada tingkatan yang bebas. Adapun resiko yang ditimbulkan biasanya berupa resiko sistematis dari surat berharga. Di sini ada cara menghitung CPAM. Setelah memahami penjelasan dari CPAM, selanjutnya kita mengetahui rumus yang digunakan untuk menghitung CPAM, yaitu ada ekspektasi pengembalian, return atau cost of equity, ada RF, risk-free rate atau investasi tanpa risiko, ada beta, yaitu sebagai risiko yang non-reversible, dan ada RM, market return atau di Indonesia menggunakan return IHSG atau indeks harga saham gabungan. Sini ada contoh studi kasus perhitungan CPAM. Berdasarkan ilustrasi di bawah ini, berapakah cost of equity PT XYZ pada tahun ini? PT XYZ di rentan tahun 2019 sampai 2020 tidak lagi berbagi dividen, sehingga untuk menghitung cost of equity dengan menggunakan data dividen sulit dilakukan. Adapun kasus PT XYZ saat itu, calon investor bisa memanfaatkan metode CPAM. Untuk mendapatkan cost of equity, diperlukan 3 variabel yang harus digunakan, yaitu beta, market return, dan risk-free rate. 3 variabel yang harus digunakan. Yang pertama ada mencari risk-free rate. Risk-free rate yang bisa digunakan misalnya BI 7-day report rate. Nah, nilai ini bisa diasumsikan sebagai investasi tanpa risiko atau dikenal sebagai marginal investor. Adapun BI 7-day rate nilainya adalah sebesar 4,75% per 15 Juni 2020. Yang kedua, menentukan nilai market return. Adapun nilai market return yang digunakan IHSG pada periode 11 sampai 12 tahun terakhir. Data yang digunakan bisa berupa data bulanan. Adapun metode perhitungan market return ini sebenarnya cukup ringkas. Data yang diambil adalah berupa data adjustment cost yang bisa menyimpan aset berupa IHSG per bulan. Adapun perhitungan yang bisa dilakukan adalah return IHSG periode tahun tambah dengan harga IHSG periode tahun tersebut ditambah 1 dikurang harga IHSG periode tahun tersebut dibagi harga IHSG periode tersebut. Melalui rumus di atas, harga periode yang saat ini dikurangi harga periode sebelumnya. Setelah itu, hasilnya dibagi dengan harga periode sebelumnya. Setelah menghitung return atau pengambilan per periode, selanjutnya adalah menghitung rata-rata menggunakan rata-rata geometrik. Hal ini dilakukan agar return yang didapatkan bukan berasal dari situasi yang independen. Dengan demikian, jangan sampai terjadi kekeliruan dalam menghitung return aset. Oleh sebab itu, sebaiknya tidak menggunakan rata-rata aritmatika biasa. Untuk dapat menggunakan rata-rata geometrik, nilai return harus berupa angka positif. Jika dalam menggunakan sebuah spreadsheet, maka formula yang digunakan adalah geomen. Setelah itu, hasilnya dikurangi dengan angka 1 agar datanya menjadi positif. Dengan demikian, akan mendapatkan market return bulanan atau IHSG.
Berdasarkan perhitungan di atas, maka nilainya adalah 1,22851921. Setelah itu, return bulanan diubah menjadi return tahunan menggunakan rumus return tahunan sama dengan 1 plus return bulanan dikali jumlah bulan dalam 1 tahun min 1. Maka hasilnya return marketnya 15,67.509%. Yang kedua ada menghitung nilai beta. Pada dasarnya, Anda bisa memanfaatkan berbagai macam cara untuk menghitung nilai beta. Namun, kali ini bisa menggunakan cara ringkas. Salah satunya adalah memanfaatkan regression beta. Nilai beta kali ini berupa gradien persamaan antara return aset dan return market yang sudah dihitung. Adapun jika menggunakan sebuah fungsi, maka tinggal memasukkan min slope, buka kurung data Y dan data X untuk mendapatkan nilai beta. Dalam hal ini, data Y merupakan nilai return aset yang dipilih saham PT Axiata, sedangkan untuk data X sendiri merupakan market return atau return dari IHSG. Melalui perhitungan di atas, bisa didapatkan bahwa melalui perhitungan di atas, maka nilai beta yang didapatkan yaitu 0,7781277,281. Yang materi ketujuh ada bentuk resiko pasar. Secara umum, resiko pasar terbagi menjadi dua, yaitu general market risk dan specific market risk. Yang pertama ada general market risk. General market risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya pada bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumen seperti menaikkan suku bunga BI rate, di mana kebijakan menaikkan BI rate ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada sektor bisnis yang berhubungan dengan interest rate related instrument atau berbagai instrumen yang berhubungan dengan suku bunga. Bahwa salah satu pihak yang saling urgent dianggap langsung berhubungan dekat dengan interest rate related instrument, yaitu perbankan. Dengan begitu, mereka mengambil kredit dan mendepositokan sejumlah uangnya ke bank. Contoh, saat BI rate dinaikkan, maka suku bunga kredit di perbankan akan mengikuti kondisi tersebut, yaitu menaikkan suku bunga kredit, terutama jika perbankan tersebut menerapkan perhitungan bunga secara sliding rate. Perhitungan berupa kredit secara sliding rate adalah hitungan pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman yang akan mengalami penurunan setiap bulan ke bulan berikutnya, yang mana disesuaikan dengan menurunnya besar nilai pokok pinjaman sebagai efek adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman yang dilakukan oleh sebuah debitur. Kategori yang masuk general market risk. Ada beberapa sebab yang menimbulkan terjadinya general market risk.
atau resiko pasar secara umum, yaitu foreign exchange risk, yang meliputi capital market and money market. Kedua jenis pasar ini saling bekerja sama dalam usahanya menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif dan dinamis sehingga nantinya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan secara sistematis. Kedua jenis pasar ini saling membahu bekerja sama dalam usahanya menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif dan dinamis, sehingga dengan harapan nantinya akan mampu untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan secara sistematis. Independen Bank Indonesia dalam menetapkan berbagai kebijakan adalah dijaminnya oleh pemerintah, walaupun kita menyadari secara penuh kalau berbagai kebijakan tersebut belum tentu baik dan tepat. Karena hasil pengalaman menyebut tidak seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan manifestasi keinginan para pembisnis. Mungkin saja keputusan tersebut lahir karena sebab-sebab tertentu seperti misalnya tarik ulur politik, antar berbagai elit politik di dalam negeri, atau bahkan tekanan dari dunia internasional yang menginginkan agar dilakukannya pengkajian terhadap keputusan yang telah dijalankan oleh pemerintah. Adapun pengertian dari pasar keuangan atau financial market adalah tempat di mana dilaksanakannya berbagai aktivitas keuangan, baik dalam bentuk penjual surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal dan juga penjualan mata uang currency seperti dilakukan di pasar uang. Untuk dimengerti bahwa kedua pasar ini saling mempengaruhi dan dipengaruhi, karena itu menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk selalu menjaga pasar ini berada dalam kondisi yang diharapkan. Pada bagian ini kita akan lebih memfokuskan pada pembahasan tentang foreign exchange risk yang merupakan bagian dari money market atau pasar keuangan. Saat ini aktivitas perdagangan di foreign exchange mengalami penurunan yang signifikan di berbagai negara di dunia. Menurut survei yang diselenggarakan pada tahun 2004, antara lain Bank for International Settlements, volume global foreign exchange trading telah mencapai 1,9 triliun USD per harinya. Yang kedua ada specific market risk, merupakan suatu bentuk resiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya, 1. Pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai di mana lembaga penilai tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik, bahwa mereka mengumumkan PT XYZ memiliki kinerja yang rendah dan memiliki utang yang besar, serta laporan dipublikasikan selama ini kepada publik tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga atas berita tersebut saham dan obligasi tersebut langsung jatuh, dan jatuhnya saham serta obligasi perusahaan tersebut tidak dilakukan atau tidak diikuti oleh perusahaan lain. Yang kedua, ada contoh lainnya, yaitu salah satu perusahaan di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa dan diekspos oleh berbagai media, sehingga opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik dan jelek. Produk yang dijual oleh perusahaan tersebut dianggap mengandung bahan yang berbahaya atau bersifat haram. Contoh suatu produk makanan yang mengandung lemak babi secara
Secara Islam, makanan yang mengandung lemak babi haram hukumnya. Ketika hal itu diekspos oleh media massa, baik cetak maupun elektronik, akan menyebabkan terjadinya penurunan drastis pada penjualan produk perusahaan yang berpengaruh pada laba perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.